saya ingin memulai dari data, karena hampir semua tadi menyampaikan, menyinggung soal data. Bahwa kalau sekarang ada data tunggal sosial ekonomi nasional, ini adalah langsung arahan dari Presiden. Sebelumnya sudah berulang-ulang dicoba untuk Indonesia ini memiliki satu data, tapi tidak pernah berhasil. DTKS punya Kementerian Sosial, ya, dengan ukurannya sendiri. Kemudian ada juga yang lain, lembaga yang lain dengan ukurannya sendiri. Kadang sama, kadang tidak sama. Tetapi di awal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini, kita semua diarahkan pada saat sidang kabinet untuk bisa mengkonsolidasikan data-data yang dimiliki oleh pemerintah yang ada di kementerian dan lembaga itu agar data tunggal Indonesia itu bisa terwujud. Nah, maka itulah yang diberi tugas untuk merekonsiliasi, mengkonsolidasi, memvalidasi, dan kemudian menyamakan kriterianya adalah Badan Pusat Statistik. Karena inilah lembaga yang memang memiliki legitimasi kuat dalam rangka untuk menyajikan data yang valid, data yang memiliki standar internasional. Dan BPS juga yang diberi mandat oleh undang-undang. Oleh karena itulah kemudian kita semua yang memiliki data menyerahkan kepada BPS. Sepenuhnya kita percayakan kepada BPS. Kalau soal kriteria kita bisa berdebat. Semua orang akan punya kriteria sendiri-sendiri, tapi BPS berpedoman bahwa kami akan menggunakan standar internasional. Yang nanti kira-kira kalau miskin itu pengeluaran penghasilannya, pengeluarannya itu adalah di bawah 400.000 per kapita. Ini secara umum gitulah. Yang disebut miskin itu adalah yang pengeluarannya itu adalah 600.000 per kapita. Dan 600.000 itu komponennya ada. Untuk pangan, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Gitu. Tapi ini sebagai gambaran umum saja. Saya ingin ditampilkan proses bisnis kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang membedakan data sosial ekonomi nasional ini dengan data-data sebelumnya? Data sosial ekonomi kita ini pada dasarnya adalah himpunan seluruh data penduduk seluruh Indonesia. Jadi ini yang sekarang ini data sosial ekonomi penduduk seluruh Indonesia. Kemudian tentu nanti di situ ditentukan kriteria-kriterianya, siapa yang boleh mendapatkan bansos dan siapa yang tidak boleh mendapatkan bansos. DTSEN juga memuat profil ekonomi masyarakat. Nah, kemudian di dalam kriteria miskin DTSN juga ini yang membedakan dengan data-data sebelumnya termasuk DTKS, dia juga menyertakan perengkingan mulai dari desil 1 sampai ke desil 10. Jadi kita akan melihat mana yang paling bawah, naik dari 10 paling bawah, terus naik sampai 10. Jadi ini sebenarnya tentu lebih sempurna dari data-data sebelumnya yang dimiliki oleh semua lembaga atau juga data paling mutakhir. Karena sudah dipadankan dan juga coba diulang-ulang untuk dicek. Jadi ini kita percayakan sepenuhnya kepada BPS. Kita tidak akan berdebat dalam urusan itu karena memang BPS telah diberikan mandat. Dan sekarang data ini sudah selesai. Bapak Ibu sekalian yang ke proses bisnis ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sederhananya juga untuk memudahkan kita, di dalam data sosial ini, ekonomi, proses bisnis, itu nanti yang paling bawah ini, yang paling bawah itu ada miskin ekstrim, yang sekarang jumlahnya sekitar 3.100.000 jiwa. Yang miskin itu ada 24, sekian juta jiwa. Selebihnya adalah rentan.
Tinggal kita memilih sampai desil berapa nanti akan kelihatan. Tentu ini dimaksudkan semua sama dan ini juga terus terang menjadi perhatian Presiden. Ini sangat menjadi perhatian Presiden karena Presiden memberikan perhatian, atensi atas kenyataan di lapangan betapa banyak ya program-program bantuan sosial kita yang tidak tepat sasaran sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tadi. Nah, untuk itulah kemudian harapannya menurut Presiden dengan data akurat ini, datanya akurat, maka intervensinya akan akurat. Kalau intervensinya akurat, maka tentu hasilnya, outputnya, outcome-nya itu akan bisa diukur dengan baik. Ini kira-kira arahan Presiden sejak awal. Nah, di dalam rangka menerjemahkan tindak lanjut dari data itu, maka sudah kami laporkan pada pertemuan yang pertama, membuat bisnis proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang sekarang kami tampilkan di layar untuk kami ulang. Kami berpedoman kepada yang existing, karena ketika kami dilantik, anggaran untuk 2025 sudah diketok oleh DPR. Gambarannya seperti ini. Pertama, bahwa dalam kerangka perlindungan sosial sepanjang hayat, program Kementerian Sosial sejak dulu adalah berpusat pada perlindungan dan jaminan sosial. Pusatnya itu pada perlindungan dan jaminan sosial. PKH, Bansos, dan lain-lain itu adalah bagian dari perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya sambil pelan-pelan melibatkan pendamping untuk merubah kesadaran keluarga penerima manfaat, merubah betapa mereka penting untuk memikirkan masa depan keluarga. Harapannya kemudian nanti pada program-program berikutnya ikut di program pemberdayaan. Jadi perlindungan sosial. Bahkan kami memeriksa ini, saya dan Pak Wamen setelah diseleksi, siapa sih yang ada di DTKS itu? Ternyata ada yang sudah 10 tahun mengikuti program perlindungan jaminan sosial. Ada juga yang sudah 15 tahun. Ya ada juga yang 5 tahun. Jadi ada yang dimotivasi, ada yang nyaman, ada yang tidak mau keluar dari data kemiskinan itu. Maka itulah Bapak Ibu sekalian berikutnya sesuai arahan Presiden ke depan kita ingin menggeser atau paling nggak menyeimbangkan dari yang selama ini social protection heavy, kemudian di sini nanti ada empowering heavy. Jadi ini kita seimbangkan. Dari sini memang saya harus mengakui, kita semua mengakui bahwa ini tidak seimbang. Lebih kuat kepada proteksinya atau kepada perlindungan sosialnya. Sementara pemberdayaannya lemah sekali. Tadi sudah saya sampaikan di depan, tahun 2024 hanya ada 12.000 KPM dari 10 juta KPM yang mendapatkan program PKH. Nah kami, Pak Wamen, mengajak ini Pak Sekjen, yang tadi disebut orang lama itu, mari kita rubah cara berpikir kita, ini kita geser pelan-pelan, kita seimbangkan ke arah pemberdayaan. Konsep kami seperti ini. Nah di tengah-tengah itu Ibu Bapak sekalian tahu bahwa itu ada sosial atau ada rehabilitasi sosial. Mereka yang tidak bisa langsung diberdayakan karena satu dan yang lain hal, mungkin karena fungsi-fungsi sosialnya tidak utuh, sakit, atau ada soal-soal lain, maka dia direhab dulu, rehabilitasi sosial sampai dia bisa diberdayakan. Jadi ini seperti apa ya, tempat untuk memulihkan agar fungsi-fungsi sosialnya utuh sehingga mereka nanti bisa diberdayakan. Ini yang kami lakukan ya dalam beberapa tahun ke depan tentunya, supaya apa yang menjadi harapan Presiden, penurunan kemiskinan itu efektif, tepat sasaran, dan juga penurunannya signifikan. Sejalan, seiring
dengan anggaran yang dikeluarkan yang sudah begitu besar. Kemudian sekali lagi soal data. Jadi ini penting kami sampaikan soal data ini. Data ini adalah data yang sifatnya dinamis dan akan kita lakukan pemutakhiran setiap 3 bulan. Jadi bisa jadi triwulan pertama dia terima, tapi triwulan berikutnya dia tidak terima. Karena masukan dari banyak pihak, termasuk dari anggota DPR. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengkoreksi, memberikan usul segala macam, itu tidak jatah-jatahan, mohon maaf, tidak alokasi-alokasian. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa usul sanggah atas temuan-temuan di dapil Bapak Ibu sekalian, lewat aplikasi Bansos atau lewat surat kepada kami, kemudian kami masukkan sistem. Jadi kami masukkan sistem, yang menentukan bukan kami. Setelah masuk sistem, akan kami storkan lagi ke BPS untuk dikoreksi, untuk diulang. Setelah itu kita storkan kepada Bupati Wali Kota untuk dipastikan bahwa data ini memang valid. Jadi kami ingin tetap melibatkan Bupati Wali Kota sebagai penguasa wilayah untuk supaya agar ini terus berputar. Jadi ini tidak 1 tahun akan berlaku untuk 1 tahun. Ini setiap 3 tahun akan kita, setiap 3 bulan akan kita cek lagi dengan BPS. Kalau tadi disampaikan ya, ada subjektivitas dari kepala desa, ada subjektivitas dari bupati, bisa jadi ada subjektivitas dari menteri, bisa jadi subjektivitas dari anggota DPR, maka kita kembalikan kepada mekanisme, kita kembalikan kepada sistem. Maka sistem yang kita bangun, mekanisme yang kita bangun adalah 2 jalur, jalur formal dan jalur partisipasi. Ini adalah mekanisme pertemuan kita dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tadi ditanya soal target dan indikator yang masih kosong. Karena ini memang belum diberi oleh Bappenas. Kami dalam rangka menyusun program, indikator-indikator berpedoman kepada apa yang sudah dibuat oleh Bappenas sebagai tindak lanjut dari asta-citanya Presiden. Jadi ini semua terukur, indikatornya untuk Kementerian Pemberdayaan Masyarakat apa, indikator untuk masing-masing kementerian apa. Bapak Ibu sekalian, komitmen Presiden sangat jelas. Ini Pak Husni juga. Komitmen Presiden sangat jelas dalam rangka memperkuat pemberdayaan. Maka itulah Presiden membentuk Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Ini menunjukkan dari awal Presiden memang merancang yang namanya pengentasan kemiskinan ini harus memperkuat pemberdayaan. Lalu bagaimana pemberdayaan Kementerian Sosial yang anggarannya sangat kecil itu? Kami sudah lapor ke Pak Menko, sudah rapat ya beberapa kali dalam pertemuan terbatas. Tolong kembalikan lagi kepada proses bisnis. Kami akan mendorong yang namanya pendamping untuk melakukan sekurang-kurangnya 10 KPM untuk jadi graduasi. Graduasi ada 2 tahap. 1 graduasi pertama dan yang kedua adalah graduasi kedua. Graduasi pertama itu adalah masa transisi. Jadi ada sekitar 330.000 lebih KPM dari 10 juta itu yang akan kita graduasi setiap tahunnya. Itu minimal, tapi bisa sampai insya Allah 500.000 KPM. Untuk kita persiapkan pada tahun kedua, dia ikut programnya kementerian yang lain dan kami lepas dari Bansos. Jadi ini ada kesepakatan-kesepakatan yang insya Allah dengan begitu penurunan kemiskinan akan lebih terukur, akan lebih terasa karena tidak hanya Kementerian Sosial, tapi kementerian dan lembaga lain terlibat untuk membuat mereka menjadi keluarga yang mandiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kami akan sampaikan hal-hal yang mungkin melengkapi apa yang sudah bisa kita sampaikan malam ini. Selamat malam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.